Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pertama para pengelola dan pembina pesantren kita ini, juga orang tua santri yang sempat menghadiri kegiatan yang sebenarnya seharusnya ini menjadi agenda penting dalam kehidupan para wali santri khususnya. Karena mengapa demikian? Karena kita tidak lagi atau sangat jarang bertemu dengan anak kita, kecuali pada momen ini. Juga apalagi sangat jarang bertemu dengan para pengelola dan pengajar-pengajarnya, sehingga tidak ada waktu untuk bertukar pikiran tentang apa-apa yang selama ini terjadi di tengah-tengah pesantren kita, atau aktivitas apa yang ada. Meskipun mungkin beberapa momen atau beberapa waktu sempat disampaikan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustadz Kusuma berkenaan dengan kondisi di pondok kita. Kemudian juga kepada para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap menjadi generasi yang dibanggakan oleh umat ini insyaallah, dengan tentu saja apa yang menjadikan kita dibanggakan karena aktivitas kita, aktivitas mulia. Dan para ulama memberikan kesimpulan bahwa apa-apa yang ditempeli atau apa-apa yang menempel padanya Al-Quran itu selalu mulia. Selalu mulia. Kita ketahui bahwa segala sesuatu yang melekat Al-Quran pada sesuatu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apapun itu. Apapun itu. Mulai dari yang menurunkannya, misalnya malaikat yang menurunkannya, malaikat yang dijadikan perantara untuk turunnya wahyu, dijadikan sayyidul malaikah, pemimpinnya malaikat. Nabi yang menerima Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad Rasulullah, dijadikan Nabi yang paling mulia. Dan semua yang berkenan dengan Al-Quran. Kota di mana, ini kota, ini bukan manusia, bukan malaikat. Kota di mana Al-Quran itu turun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi tempat yang dituju oleh banyak manusia, yaitu Makkah, Madinah, tempat di mana Al-Quran diturunkan. Dan masih banyak lagi. Termasuk diantaranya adalah kita yang beraktivitas. Apa misalnya? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari. Nah ini. Jadi orang biasanya bangga dengan pelajaran-pelajarannya. Di mana kuliah? Saya kuliah di universitas ini. Bahkan ada yang bangga, saya kuliah komputer atau teknologi di universitas ini dan itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Semua orang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya dunia, yang sifatnya seperti kita katakan tadi, hanya teknologi, hanya sesuatu yang terbaik sebagaimana anggapan manusia, tapi bukan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, tentu saja ini menjadikan kita berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berbangganya ini di hadapan seluruh manusia juga, bahwa saya adalah orang-orang yang
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, kembali ke tadi bahwa ini menjadi harapan kita semua untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat terbaik sebagaimana Allah sebutkan, Allah gelarkan khaira ummah, dilekatkan kepada umat Islam sebagai bentuk apa? Pelayanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka senantiasa membawa upaya-upaya perbaikan. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi apa yang menjadi harapan kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berupaya untuk kita wujudkan. Kemudian mumpung karena di sini ada juga orang tua, maka kita berikan dua arahan tentu saja, atau kita upayakan dua arah kepada kepada orang tua atau kedua orang tua jika dua-duanya hadir, dan juga kepada anak-anak kita semua. Kepada kedua orang tua, di kesempatan yang singkat ini kita perlu saling mengingatkan bahwa anak-anak kita ini adalah aset berharga. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan harta kita. Banyak. Kita kalau punya harta, banyak yang bisa dibeli. Rumah mau dengan tipe berapapun bisa. Kendaraan dengan kendaraan sebagus apapun bisa. Tapi kalau anak, yang pertama anak dulu, bukan karena kita punya uang kita punya anak, atau tidak punya uang tidak punya anak. Tidak. Punya kedudukan punya anak, tidak. Anak adalah sesuatu yang bisa ada kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul mentakdirkan kita memiliki. Bahkan para rasul, nabi dan rasul itu berharap punya anak. Mereka ini adalah permintaan yang sering diminta oleh mereka. Sehingga anak ini adalah aset, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Di mana Nabiullah Zakaria kita kenal, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu lama baru punya anak. Dan beliau berdoa, meminta terus-terus sampai putih rambutnya, sampai beruban. Beliau katakan, la tazarni farda. Ya Allah, jangan jadikan saya sendiri, maksudnya tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Dia meminta terus. Sampai kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia tuanya. Kemudian ini baru anaknya. Belum lagi kita berbicara anak soleh. Lebih susah lagi. Jadi kadang kita punya anak tapi tidak soleh. Nauzubillah. Kira kita semua sudah paham. Ada anak kita, jadi ini punya anak saja susah. Apalagi punya anak soleh. Dan anak-anak soleh ini hanya mereka lah yang disebutkan dalam apa namanya? Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan pahala kepada kita. Jadi hukum asal daripada pahala kita itu hanya bisa didapatkan sampai ketika kita sudah wafat. Kalau kita sudah meninggal, inqata amaluhu. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada amalan. Itu hukum asalnya. Tidak ada amalan-amalan yang bisa kita dapatkan lagi setelah kita wafat. Ini perhatian kita kepada seluruh orang tua dan juga siapa-siapa yang akan menghadapi kehidupan berumah tangga. Kata Rasulullah, tidak ada lagi yang bisa menyambung amalannya. Tidak ada lagi yang bisa menambahkan amalannya. Tapi Rasulullah katakan, kecuali ada 3 kelompok, 3 golongan
3 cara. Di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu. Ya. Anak yang saleh. Ya, jadi ini juga sekalian kepada anak-anak kita, tidak ada gunanya kita hidup di dunia, ya, kalau kita tidak soleh. Kenapa? Tidak bermanfaat bagi orang. Ya, biar kita punya banyak harta, ya, banyak apa saja, kalau kita tidak soleh, Allah tidak menerima. Juga kepada kedua orang tua, jangan cukupkan punya anak, tapi kita harus punya anak yang soleh. Anak yang soleh. Karena anak-anak yang soleh lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalirkan pahala itu kepada kita ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Hanya mereka. Maka upayakan bagaimana caranya untuk mendapatkan mereka, meninggalkan mereka dalam keadaan soleh. Dalam keadaan bukan zurriyatan di'afa. Generasi yang lemah, generasi yang termasuk di sini lemahnya adalah lemah imannya. Kita kuatkan mereka dengan berbagai upaya. Salah satunya yang kita apresiasi, alhamdulillah, upaya untuk berpisah dari anak-anak kita. Demi apa yang akan mereka dapatkan ke depannya, yaitu bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana mereka diajarkan adab-adab, bagaimana mereka diajarkan tentang ilmu, sehingga mereka bisa bermanfaat bagi kedua orang tua. Jadi, anak yang soleh. Nah, untuk anak soleh ini, Nabi saja, Khalilullah Ibrahim alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga keturunannya, untuk dijadikan keturunannya ini soleh. Beliau katakan, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku, jauhkan anak-anakku, keturunanku dari menyembah berhala. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim. Setelah beliau meminta keamanan bagi Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan Mekah ini, negeri ini aman. Tapi kemudian beliau meminta wajanubani, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku bukan dari gangguan apa? Kan tadi minta kota ini aman. Mekah itu diminta untuk aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau meminta agar kota Mekah itu senantiasa berada dalam keamanan. Tapi beliau tambah lagi doanya, dan bukan dikatakan ya anak-anakku juga amankan ya Allah. Biarkan dia aman dan nyaman, tidak terganggu oleh ini dan itu. Tidak, tapi beliau katakan jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Menunjukkan bahwa beliau berharap kesolehan daripada keturunannya. Kita mungkin hanya, ya mudah-mudahan ya, anak saya tidak terlantar, ya tidak lapar, ya tidak ya menjadi gelandangan, ya dan lain sebagainya. Tapi Nabiullah Ibrahim sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan anaknya itu terhindar dari kesyirikan, terhindar dari penyembahan berhala, dan tentu apalagi semua dosa-dosa yang dianggap ya, merusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang lain juga Ibadur Rahman ya, itu meminta apa? Ibadur Rahman, orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibadur Rahman. Mereka senantiasa menyebutkan, meminta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istriku, pasanganku dan zurriyah, keturunan-keturunanku qurrata a'yun, yang enak dilihat, enak dipandang, menjadi penyejuk mataku, penenang hati. Siapa orang-orang seperti itu? Yaitu orang-orang yang anak-anak soleh.
Apakah tenang hati kita ketika kita melihat anak-anak kita melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, sholat di sepertiga malam, menyebut nama orang tuanya ketika mereka sedang sholat tersebut. Bangkit untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti, taat kepada kedua orang tuanya. Bukankah itu semua menjadi qurrata a'yun? Itulah yang diminta oleh orang-orang soleh. Yaitu bagaimana mereka mendapatkan keturunan, termasuk yang diminta. Kita, ya, sebaliknya. Mereka itu sangat, ya, wallahu alam. Saya sendiri secara pribadi tidak berani mengatakan bahwa orang-orang soleh itu tidak pernah minta harta. Ya, tidak pernah minta harta. Maksudnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, diabadikan dalam hadis. Yang kita dapati justru mereka meminta anak. Mereka meminta anak. Kalau dibilang emas, perak, atau apa saja. Kami pribadi belum pernah meneliti. Tapi sependek yang kami baca, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, belum pernah ya menemukan ada permintaan orang-orang soleh, permintaan Nabi dan Rasul mengatakan, ya Allah berikan saya harta berlimpah, berikan saya kedudukan, ya, jabatan yang tinggi dan seterusnya. Kecuali meminta anak, ini berapa kali disebutkan. Berikan saya anak, berikan saya keturunan, termasuk Nabi yang kita sebutkan tadi, Nabi Zakaria, berikan anak dan lain sebagainya. Nah, tadi fungsinya adalah mereka adalah penyejuk mata, mereka penenang jiwa, sehingga tentu saja kita sebagai pengikut orang-orang yang soleh tersebut pastinya mengharapkan hal yang sama. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana caranya berupaya untuk menjadikan mereka soleh. Dan tentu tanggung jawab itu bukan hanya diletakkan, ditumpukan pada satu titik saja, tapi seluruhnya, semuanya kita harus bersama-sama, bekerja sama dalam mencetak atau melahirkan generasi-generasi soleh tersebut. Kemudian juga bahwa hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bermanfaat bukan hanya di dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, ya, juga akan membawa siapa? Membawa orang tuanya. Membawa, jadi ibu dan bapak itu sama-sama, ibu dan anak atau orang tua dan anak itu sama-sama saling membawa nantinya di hari kiamat kelak. Di mana dikatakan bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman akan membawa keturunan-keturunan mereka yang mana mereka beriman dan membawa keturunan-keturunannya yang beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dibawa juga, akan menempel juga, mengikut juga keturunan mereka. Di mana? Di akhirat kelak. Akan diikutkan. Di mana mereka berada. Kalau mereka ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun diikutkan di tempat yang dihuni oleh orang-orang yang saleh. Nah, ini diantaranya. Kemudian juga bahwa banyak manfaat yang didapati khususnya bagi anak-anak kita yang berada di tempat ini. Di mana sekali lagi apa yang mereka lakukan menjadi timbangan atau tercatat sebagai timbangan amalan kita sampai kita di akhirat kelak. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa orang-orang atau kedua orang tua suatu ketika di hari kiamat nantinya atau di akhirat kelak, mereka diberikan, mungkin sering kita dengar, tapi ada satu kalimat yang akan membuat kita mungkin merasa bahwa tidak disangka-sangka. Ya, jadi di akhirat mereka akan dipasangkan perhiasan-perhiasan surga.
seluruh tubuhnya, ya, menggunakan mahkota, kemudian perhiasan-perhiasan lainnya, bahkan mengenakan jubah yang terbuat dari benang emas dan sutra. Mereka kaget. Kita ini siapa sebenarnya? Mereka saling bertanya, siapa saya ini? Kenapa sampai kayak raja saja, ya? Mereka heran dengan kondisi itu. Nah, dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa inilah yang kalian lakukan. Inilah yang kalian lakukan dalam rangka mendidik anak-anak kalian di atas Al-Quran, di atas kebenaran, di atas kesolehan. Sehingga tentu saja apa yang disebutkan dalam ayat tadi, bahwa orang-orang soleh nanti yang memiliki generasi yang soleh itu saling mengikut, saling memuliakan satu sama lain. Hadis ini menjadi tafsiran bahwa gambarannya kurang lebih seperti itu. Mereka masuk ke dalam surga, mendapatkan fasilitas-fasilitas surga disebabkan karena anak-anak mereka. Apa yang mereka dapatkan dari anak-anak mereka. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja tidak ingin terlewatkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dan apa yang kita katakan sejak awal, orang ya bukan sedikit, banyak orang yang berharap memiliki anak seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, mungkin ada di antara kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, mungkin ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, dia juga mau anak yang soleh, sementara anak saja belum punya. Bahkan mungkin ada yang belum ketemu jodohnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Mungkin ada yang belum ketemu jodohnya, bagaimana punya anak? Ya, ya, tidak punya. Ketika ketemu pun tidak punya anak. Ya, tidak. Ketika ada lagi anaknya, belum tentu soleh. Ya. Ketika soleh pun belum tentu istiqamah sampai dia di akhir hayatnya, di akhir hayat anak ini dan seterusnya. Maka ini butuh upaya yang ya tentu keras dari kita, berupaya untuk bagaimana bersungguh-sungguh dalam ya mewujudkan apa yang kita sebutkan ini, sehingga ya kita tidak terlewatkan. Ini kesempatan karena ini tidak berulang lagi. Ya, mungkin kita katakan, iya saya masih bisa ya punya anak. Ya saat ini menunggu anak itu, mendidik anak itu bukan 2 bulan 3 bulan, 1 pekan 2 pekan, apalagi sehari 2 hari, tidak. Tapi bagaimana kita sekarang kita lihat anak kita sudah berapa tahun? 10, 15 tahun. Nah, kalau itu kita tidak punya perhatian dari sekarang, belum lagi usia kita, bukan berarti anak-anak itu tumbuh, usia kita tidak tumbuh, ya. Iya, kita ini sudah beruban, ya misalnya, ya, baru kita punya anak, ya, bagaimana nanti kita mau jaga ke depannya? Ya, mungkin kita sudah tidak bisa lagi ajari karena sudah, mohon maaf, ya, sudah habis juga gigi kita, ya, untuk ajari mengaji. Ya. Nah, jangan sampai nantinya cara mengajinya seperti cara kita mengaji, ya, karena kita sudah tidak bisa menyebut huruf, ya, maka kita pun terlambat. Ya punya dapat anak dari apa yang seharusnya kita bisa percepat. Maka mumpung ada ya, yang ada saat ini maksimalkan dengan berbagai macam upaya. Tentu tidak bisa kita sebut satu-satunya di sini, apa namanya, tidak bisa kita sebut semuanya di sini, ya, tidak bisa kita sebut satu-satu upaya-upaya apa tersebut. Ya diantaranya adalah apa yang kita lakukan saat ini, mengamanahkan, menitipkan mereka di tempat-tempat yang baik, menghindarkan mereka dari tempat-tempat yang buruk. Namun tentu saja sekali lagi, orang tua yang baik itu bukan ya orang yang menyandarkan dirinya kepada orang lain, tapi tetap memiliki fungsi ya sebagai kontrol, ya fungsi untuk memberikan perhatian-perhatian lainnya kepada anak-anak kita tanpa mengganggu apa yang menjadi aktivitas mereka. Dan tentu saja ini bisa dibicarakan dengan ya pihak pengelola dan ya guru-guru mereka di tempat ini. Insya Allah. Ya ini sekedar ya hal-hal yang mungkin bisa kita sama-sama renungi. Ya kami juga sebagai orang tua ya punya anak. Ya jadi tentu ini sebagai nasihat juga kepada pribadi kami ya agar bisa menjadikan generasi selanjutnya sebagai generasi yang ya, kuat. Ya bukan cuma kuat tubuhnya saja, tapi kuat mentalnya juga. Ya, anak-anak sekarang ya
Ini juga nasihat kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai apa yang kita hafalkan itu cuma sampai di mulut saja, di lisan. Ya, tapi masukkan semuanya sampai seluruh tubuh kita ini teraliri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak kita ya banyak yang ya lemah ya, seperti orang-orang pakar-pakar bilang generasi stroberi. Ya, apa itu generasi stroberi yang ya, gampang jatuh, ya, gampang bonyok. Lepas dari apa? Lepas dari pohonnya, gampang sekali dia busuk. Ya, itulah generasi stroberi. Ini banyak sekali kasus-kasus yang marah sedikit gara-gara uang 2000 dia bunuh temannya. Ya, iya. Ya, gara-gara main game dikala, ya dia bunuh juga temannya. Ya, jadi ini harus dikuasai semuanya. Gara-gara dimarahi gurunya, ada yang pernah ya marahi gurunya. Saya tidak perlu cerita ya. Sampai dimarahi gurunya, sampai membakar pesantrennya. Ya, dan sampai terjadi. Betul ini, betul. Ini kejadian betul. Bukan cuma satu tempat, di beberapa tempat. Ya. Nah, Anda mungkin berhasil, nak, ya, berhasil membakar, berhasil nakal dan seterusnya, ya, melakukan itu semua, tapi tidak ada gunanya, ya, tidak akan berguna, tidak akan berguna. Ya. Dan ini perlu dijaga semua, jangan sampai tekanan-tekanan kepada anak-anak kita, kemudian juga kita karena tidak mau dia tertekan, akhirnya kita memanjakan. Ini juga hal yang tidak pantas, ya. Nah, tentu akan ada kajian-kajian selanjutnya berkaitan dengan hal-hal seperti ini agar supaya bisa saling melengkapi. Karena memang mendidik anak di usia transisi ini serba salah kita, ya, serba salah. Dikerasi, ya lari, dimanja menjadi jadi, ya, ya serba salah, serba salah. Maka ya ini dibutuhkan jurus tersendiri. Sebagai penutup bahwa ya nasihat kami kepada kedua orang tua, kuda-kudanya diganti. Ya. Sekarang ini sudah bukan kuda-kuda sebelumnya. Ya. Sudah bukan generasi kita sekarang ini ya, lebih pintar dari kita cara dikangang nakate, ya. Lebih pintar dari kita, jauh lebih pintar. Ya, maka harus mengubah pola pola pikir kita mengenai pembinaan kepada anak-anak. Tentu banyaklah tempatnya, insya Allah mungkin suatu saat kita akan berbicara mengenai hal-hal seperti ini terkait dengan ya, bagaimana mengubah ya pola pendidikan kepada anak-anak kita sehingga tidak seperti yang dulu-dulu lagi waktu kita kecil, ya sudah bukan sekarang, ya sudah tidak seperti itu, ya, tidak seperti yang kita lakukan atau yang terjadi pada diri kita waktu kita kecil. Ya, semoga ini yang bisa kami bagi di kesempatan ini, di kesempatan yang singkat ini, karena beberapa hal yang harus kami penuhi juga. Ya, ada taklim maghrib yang kami harus kejar sehingga tidak bisa berlama-lama di tempat yang sebenarnya kami berharap bisa berlama-lama, insya Allah di suatu waktu. Kami cukupkan di sini dengan mohon maaf atas kekeliruan dari semua penyampaian kami, atau ada yang salah dalam penyampaian kami mohon ampun kepada Allah dan juga kepada hadirin dan hadirat ya jika ada kata-kata yang kurang pantas, yang kurang baik dalam semua dalam selama penyampaian yang kami paparkan, ya, apa yang kami paparkan di tempat ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.